Baik, perkenalkan, nama saya Maria Loren Putri Pinastiko dari kelas 10 IPS 1, absen 19. Saya akan membawakan khotbah hari ini bertemakan hidup dengan iman di tengah ketidakpastian. Sebelum kita mulai firman Tuhan hari ini, mari kita satukan hati di dalam doa. Berdoa, dimulai. Bapa di dalam surga, kami akan memulai ibadah hari ini. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami firman hari ini yang akan hamba-Mu ini bawakan. Kiranya Engkau memberkati Tuhan kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami semua Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhanku Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan, amin. Kemudian tema yang kita bawakan hari ini tadi sudah dijelaskan, hidup dengan iman di tengah ketidakpastian. Baik, mari kita baca Alkitab pada Roma 8 ayat 18 sampai 30. Akan saya bacakan. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah menyelidiki hati naruni, mengetahui maksud Roh yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah, berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga yang dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, dan itu juga dimuliakannya. Dan mereka itu juga dimuliakannya. Amin. Pada Roma 8 judulnya adalah pengharapan anak-anak Allah. Pada saat ini kita hidup seperti ketakutan pada virus corona yang melanda di Indonesia, termasuk di dunia juga. Walaupun kita udah divaksin 2 kali, tapi kita masih merasakan ketakutan, bingung. Ini gimana ya, kita udah divaksin tapi masih banyak sekali orang-orang yang terkena virus ini. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita, saya jamin Tuhan itu pasti akan selalu berserta kita, selalu melindungi kita, menyertai kita. Apa yang kita mau, Tuhan pasti berikan. Maka dari itu, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Selalu berserta Tuhan, apapun itu, serahkan kepada Tuhan. Kemudian, seperti bacaan kita pada Roma 8 tadi ini, di mana pengharapan kita sebagai anak-anak Allah, bahwa kita akan dimerdekakan dan masuk dalam kemuliaannya, dan lakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan, yaitu kita menjalankan buah-buah roh. Ada pada Galatia 5 ayat 22-23. Akan saya bacakan buah-buah rohnya. Buah roh ialah kasih, sukacita,
damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Jangan pernah berhenti untuk berdoa kepada Tuhan, selalu bersyukur. Dengan iman kita harus menguatkan iman kita di saat-saat seperti ini, di saat-saat banyak teman-teman kita yang sakit, kita kembali belajar online. Jangan pernah mengeluh, karena semua ini atas izin Tuhan. Dan Tuhan itu tidak pernah berhenti untuk menyertai kita semua ya. Dan seperti yang tertulis, oleh karena itu, kita sebagai anak-anak Allah hendaklah hidup di dalam roh, oleh roh, di dalam damai sejahtera. Walaupun dunia hidup dalam ketidakpastian ini, tapi kita tetap hidup di dalam roh Allah. Dan kiranya saya ada kata-kata gitu mengatakan bahwa kita untuk selalu berdoa di dalam hidup dalam Tuhan Yesus sebagai Bapa di surga tidak akan meninggalkan kita dan selalu menyertai kita. Dan sekian dari saya, firman singkat dari saya. Kiranya teman-teman dapat menangkapnya. Dan setelah ini mari kita tutup dalam doa. Baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk firman-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami. Kiranya Engkau memberkati kami semua Tuhan. Terima kasih untuk firman-Nya yang dapat kami dengarkan hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih.